Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu di pertemuan ke-5. Nah, pertemuan ke-5 ini kita masih asinkronus ya, baru minggu depan kita akan ke sinkronus. Nah, minggu lalu saya sudah membahas sedikit bahwa untuk pertemuan ini, statistika deskriptif itu kita akan membahas terkait dengan modus, median, mean, varians atau ragam, standar deviasi atau simpangan baku. Nah, kalau kalian ingat-ingat kembali, pada dasarnya kelima-limanya itu sudah pernah kalian pelajari ketika kalian di sekolah atau di SMA, ya kan? Hanya saja kalau waktu kalian di sekolah, itu kan kalian menghitung secara manual. Nah, kalau untuk, materi kita hari ini, kita tidak hanya menghitung secara manual, tetapi juga kita akan menggunakan, alat alat statistika, alat pengolahan statistika, yaitu SPSS. Nanti di sesi tambahan yang sudah saya sempat share melalui komting kalian, itu nanti kita akan mempelajari terkait dengan gimana sih input datanya, lalu interpretasinya seperti apa, hasilnya nanti akan seperti apa di SPSS. Nah, itu nanti kita akan pelajari di sesi tambahan ya. Nah, untuk statistika deskriptif sendiri, bukan berarti ketika kita sudah mendapatkan hasilnya terus ya udah dalam bentuk angka. Namanya juga statistika deskriptif, mendeskriptifkan. Lah, itu setelah kita tahu bahwa, oh modusnya sekian, median sekian, mean sekian, varian standar deviasi sekian, itu lalu kita interpretasikan, modus itu artinya apa sih? Nah, kita interpretasikan berdasarkan artinya. Modus sendiri adalah nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok. Biasanya kalau nilai yang paling banyak muncul atau yang sering muncul, itu yang nilainya paling tinggi ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada data tunggal, ini namanya data tunggal ya. Karena apa? Karena kalau yang kemarin kita pelajari, itu kan ada data frekuensi, frekuensi golongan, ada juga data tunggal. Nah, kalau ini data tunggal, karena tidak ada intervalnya di sini. Nah, kalau di sini, kalau kita lihat, mana sih nilai yang sering muncul? Oh, ini nih nilai yang sering muncul di umur pegawai 45 tahun. Nah, ternyata data modusnya adalah usia 45 tahun. Jadi kalau diinterpretasikan bagaimana? Kalau diinterpretasikan, ya sudah, berarti pegawai yang paling banyak muncul atau pegawai dengan frekuensi paling banyak itu adalah pada usia 45 tahun dengan jumlah 5 orang. Bisa jadi seperti itu. Atau jumlah pegawai paling banyak berada pada usia 45 tahun sebanyak 5 orang. Nah, pada intinya kalau kita membahas terkait dengan data modus, itu membahas terkait dengan yang paling banyak, yang paling tinggi, yang paling sering muncul, itu data modus. Nah, data modus sendiri itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau data modus yang kualitatif seperti apa? Contohnya ini, mayoritas penduduk Indonesia bermukim di Pulau Jawa, Pulau Sumatera merupakan pulau penghasil CPO terbesar di Indonesia. Produksi padi terbesar di Jawa Timur berasal dari Kabupaten Lamongan. Nah, kita bisa lihat ya, untuk data-data modus yang kualitatif, di sini ada kata mayoritas, di sini terbesar, juga terbesar. Nah, jadi kalau data-data modus yang kualitatif, itu lebih ke kalau ada suatu statement bahwa tingkat konsumsi tertinggi daging sapi. Nah, tingkat produktivitas tertinggi budidaya padi. Nah, itu yang semacam itu merupakan data modus. Karena apa? Karena asumsinya dia kan sering muncul karena angkanya banyak gitu loh. Itu data kualitatif, modus data kualitatif seperti itu nanti ya, diingat-ingat. Nah, kalau ini kita bertemu dengan yang namanya data tunggal dan paling gampang ya menentukan data modusnya, how about data bergolongan? Nah, data bergolong itu yang ada frekuensinya, ada intervalnya di situ. Jadi intervalnya 230. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Oh, kita bisa tahu bahwa di sini Bu, data frekuensinya, kita lihat dari frekuensinya, ternyata dia modusnya ada di interval 51 sampai 60 gitu loh. Nah, ada di kelas keempat. Tapi we don't know gitu loh, exact number-nya itu berapa. Kalau yang tadi kan kita tahu the exact number is in 45 years old. Sedangkan kalau yang data bergolong, kita kan nggak tahu kan. Gimana cara kita menentukan, gimana ya cara kita menentukan itu di angka berapa gitu loh.
Nah, kalau dari kelas itu bisa. Jadi kita asumsinya nilai yang paling banyak itu berada pada kelas keempat sebanyak 30. Nah, kelas keempat itu intervalnya 51 sampai 60. Boleh seperti itu, karena nanti ketika kalian mengolah SPSS, ada dua cara pengolahan, yaitu dengan data tunggal dan juga dengan data bergolong. Kalau data bergolong, itu hasilnya akan seperti ini. Jadi modus exact, number-nya ketemu, angka pastinya ketemu. Tapi kalau yang data bergolong di SPSS itu hanya menunjukkan kelasnya saja. Nah, ini cara untuk menentukan modus ketika kita datanya data bergolong. Berapa sih nilai modusnya? Yang pertama adalah batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak dikurangi 0,5. Nah, B ya. Batas interval dengan frekuensi terbanyak itu berapa di sini? Lalu panjang kelas, frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelumnya, frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Nah, selanjutnya, nah, batas kelas interval dengan frekuensi terbanyak itu batas bawahnya ya. Kalau kita lihat frekuensinya itu 30 itu di kelas interval 51 sampai 60. Yang mana berarti B-nya itu adalah 51 dikurangi 0,5. Nah, panjang kelas intervalnya berapa? Ya 51 ke 60 itu panjangnya berapa? Ayo, panjangnya berapa? Kemarin udah ya kita membahas terkait dengan panjangnya, panjang kelas intervalnya. 51 ke 60 panjang kelas intervalnya 10 ya. Lalu B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, yang which is mean itu berarti 30 dikurangi 18 gitu ya. Oke. Oke, sebentar ya. Saya coba ini lagi. Nah, atau di sini berarti nilai modusnya itu adalah B itu adalah batas kelas interval, yang mana itu adalah batas bawah. Batas bawah berarti di sini 51 dikurangi 0,5. Nah, 51 dikurangi 0,5 ditambah P itu adalah panjang kelas. Panjang kelas itu 60 dikurangi 51 plus 1 ya. Berarti di situ ada 10. Dan lagi B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modusnya itu adalah 30 dikurangi 18 dibagi 30 dikurangi 18 ditambah B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. 30 dikurangi 20. Nah, berarti modusnya sama dengan 51 dikurangi 0,5 itu berapa? 50,5 ditambah 10. 30 dikurangi 18 adalah 12 dibagi 12 ditambah 10. Modus sama dengan 50,5 ditambah 10 ya dikali 12 dibagi 22. Kelas modusnya sama dengan 50 50,5 ditambah 10 dikali 12 dibagi 22 0,54 modus sama dengan 50,5 ditambah 0,54 dikali 10, 5,4 sehingga modusnya sama dengan 55,9. Ini adalah nilai modusnya. Jadi gitu ya cara memasukkannya. Jadi untuk nilai B-nya itu adalah batas kelas interval, itu batas bawahnya.
batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak dikurangi 0,5, lalu panjang kelasnya, jangan lupa panjang kelas itu ditambah 1, jadi 60 dikurangi 51 plus 1. Lalu setelah itu frekuensi kelas modus itu ini, yang di sini angka ini, nah yang terbanyak, B1 itu yang kelas modusnya dikurangi sebelumnya, yang B2 adalah kelas modusnya dikurangi sesudahnya. Itu cara mencari nilai modus pada data bergolong. Ya, itu cara mencari nilai modus pada data bergolong. Coba sekarang nanti kalian coba kerjakan lagi, oke? Karena kita itu saat ini daring, jadi memang dituntut untuk kemandirian kalian. Jadi saya tidak bisa mengawasi kalian, kalian mau belajar ya monggo, kalian, "Ah udahlah nggak ngerti, ya udah nggak ngerti aja ya," itu adalah hak kalian gitu loh. Jadi ya semoga bisa dipahami saja sih kalau saya itu ya. Karena ini sudah baru minggu depan kita akan sinkronus. Sinkronus sendiri pun kan juga belum tentu efektif ya. Jadi silahkan coba dikerjakan sendiri secara mandiri karena memang tidak ada yang mengawasi gitu. Nah, setelah kita ke modus, kita akan ke median. Median itu apa sih? Nilai tengah yang ada pada sekumpulan data yang telah diurutkan, baik dari terkecil sampai terbesar maupun sebaliknya. Jadi nilai tengah, median itu nilai tengah. Ibaratkan kalau di jalan itu kan ada median jalan. Nah, itu yang di tengah-tengah jalan yang ada pot-pot, ada lampu itu namanya median. Jadi median itu adalah nilai tengah. Biasanya median itu rumusnya adalah N plus 1 dibagi 2. N itu adalah jumlah data atau jumlah sampel. Nah, kalau tadi ada kalau yang ini itu adalah median pada data tunggal, ini adalah median pada data tunggal. Kalau yang ini adalah median pada data bergolong. Nah, dicoba aja untuk yang soal yang sebelumnya tadi, yang mana ya? Yang ini. Nah, coba mediannya dia ada di angka berapa? Oke, silahkan di-chat saja, dijawab saja di kolom chat, siapa yang duluan, itu yang nanti akan saya catat ya. Siapa cepat dia dapat, oke? Oke, nilai MD itu berarti median, B-nya adalah batas bawah di mana median terletak, lalu jumlah datanya, panjang kelasnya, P, F besar adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median, F itu adalah frekuensi kelas median. Nah, coba untuk data yang ini, kalian lihat di mana mediannya. Terus gimana caranya? Batas bawah di mana median terletak. Nah, kalau ini kan datanya data genap ya. Kalau data genap itu seperti apa jatuhnya nanti gitu kan. Datanya ada 100, ya kan? Datanya ada 100, lalu batas bawah mediannya di mana? Kalau datanya data bergolong seperti ini kan datanya 100. Kira-kira menurut kalian, data ke-50 itu ada di mana? Kan kalau 100, kalau datanya tunggal, itu kan N plus 1 bagi 2. Berarti kan 100 plus 1 adalah 101 dibagi 2. Berarti dia ada di data ke-49 dan di data 50. Ya nggak sih? Ya kan? 50,5. Oh sorry, data ke-50 dan data ke-51. Kalau kalian lihat di sini, nah, kalian jumlahkan deh tuh, 2 tambah 6, 8, tambah 18, 26 tambah 30, 56. Yang which is data ke-50 dan 51 ada di kelas interval ke-4. Berarti di sini B-nya adalah 51 dikurangi setengah, 50,5. Banyak datanya berapa? Kan tadi jumlah N-nya adalah 100, karena di sini kan jumlah 100 berarti N-nya adalah 100. Panjang kelas interval sama, 60 dikurangi 51, 9 plus 1 jadi 10. Setengah N berarti setengah dikali 100 dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jumlah frekuensi sebelum kelas median itu adalah kalian jumlahkan ke semuanya. Kan frekuensi mediannya kan ada di sini, di kelas keempat. Jadi jumlah frekuensi kelas sebelumnya itu kalian jumlahkan ini semua nih.
2 tambah 6 tambah 18. Berarti 8 tambah 18, 26. Yang mana berarti F besarnya 26, frekuensi kelas mediannya berapa? 30. Nah, silakan dihitung mediannya berapa. Itu yang pertama ya. Jadi berapa sih median data bergolong pada ini? Pada data ini. Coba kita lihat. Nah, ini ada nilai UTS Matematika Ekonomi. Oke. Lalu, nah, ini data tunggal. Ini nanti yang akan kita pelajari di kelas tambahan. Jadi, bagaimana nanti kalian akan mengolah data tersebut menjadi menjadi input statistika deskriptif. Nanti di sini ada data tunggal, di sini ada data kelompoknya. Kita bisa lihat ya bahwa output dari data tunggal dan data berkelompok itu berbeda. Kalau data tunggal itu yang dirinci satu-satu gitu loh. Jadi kalau ada semuanya ada nilai 0 berapa orang, 1 berapa orang, seterusnya sampai 100 itu berapa orang. Nah, kalau data berkelompok itu yang ini. Nah, di sini sama N-nya, hanya nanti di sini min-nya, median itu yang akan berbeda. Nah, maksudnya seperti apa? Kok berbedanya gimana di sini? Nah, berbedanya itu adalah di sini min-nya itu adalah rata-ratanya 65,7. Mediannya dinilai 68,5, modusnya dinilai 100. Nah, kalau di sini itu lebih kepada min-nya di 6,3. 6,3 ini maksudnya kelas ke-6 di sini. Ini adalah min-nya. Mediannya adalah di kelas ke-7. Ya. Sedangkan modusnya ada di kelas ke-9. Jadi untuk data berkelompok di output SPSS itu akan memunculkan kelasnya. Sedangkan kalau di data tunggal itu akan memunculkan nilainya. Kalau seandainya, Bu, kalau saya ingin melihat dari data output SPSS ini, nilainya seperti apa? Berarti kita harus menghitung secara manual. Kita hanya tahu kelasnya, oh dia di kelas 6, dia di kelas 7, dia di kelas 9. Tapi kita tidak tahu nilai modus median pada data bergolong itu berapa, sehingga kita harus menghitung secara manual. Jadi kita sudah membahas terkait dengan terkait dengan modus dan median. Nah, sekarang kita akan ke min. Min itu apa? Min itu adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Kalau ini adalah min dari data tunggal, nah ini adalah min dari data bergolong, yang mana nanti XI itu adalah nilainya, nilai dari data itu dikali dengan frekuensinya. Nah, ini di sini ada umur pegawai, jumlahnya 1, lalu kalau ini kan datanya data yang tanpa frekuensi ya, jadi tinggal contohnya adalah seperti ini. Kira-kira rata-rata jumlahnya berapa sih? Nah, gitu. Kalau yang ini itu yang ada frekuensinya. Jadi kita kalikan antara umur pegawai dengan frekuensi atau jumlahnya, lalu baru kita cari berapa sih min-nya, gitu. Ayo monggo silahkan dicatat, silahkan dicari. Kalau tadi yang soal pertama adalah berapa sih median dari data bergolong yang sudah ditentukan tadi, yang modus tadi. Nah, yang ini berapa sih mediannya pada data bergolong ini? Lalu yang selanjutnya adalah ini udah ada rumusnya, tinggal kalian jawab berapa rata-ratanya. Nah, kalau yang ini itu adalah data bergolong. Kalau data bergolong itu gimana? Kalau data bergolong itu nanti jatuhnya sebenarnya sama, FI kali XI, cuman di sini yang berbeda adalah XI-nya. Kalau di sini kan XI-nya langsung ya, karena dia datanya tunggal, XI-nya langsung, tinggal 19 kali 1, 20 kali 2. Nah, kita jumlahkan semua, lalu kita bagi FI, XI ini dibagi dengan N-nya atau sampelnya. Sedangkan kalau datanya data bergolong, itu kita harus mencari nilai tengahnya, gitu loh. Jadi kalau di 21 sampai 30, itu nilai tengahnya berapa? 30 dikurangi 21 itu kan 10 ya, ada 10. 10 10 ditambah 1, 11 bagi 2, 5,5. Nah, data tengahnya ini kan ada di data 25 sama 26. Ya nggak sih? Kan 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ada 10 kan? Berarti nilai tengahnya kan antara data 25 dan data 26. Jadi 26 plus 25 itu 26 plus 25 dibagi 2, 25,5. Nanti ke bawahnya akan sama, karena kan memang harus dia range-nya sama kan untuk data bergolong, sehingga XI-nya nanti akan seperti ini.
Nah, contoh 91 sampai 100 kan juga sama ya, antara data 96 sampai 95. Berarti 96 tambah 95 dibagi 2. Jadi akhirnya dapat 95,5. Nah, jadi XI-nya ini adalah nilai tengah dari data bergolong ini. 25 dikali 2, baru setelah kita temukan XI-nya, kita kalikan FI. Nah, kita kalikan, kita jumlahkan, baru kita bagi dengan N-nya. Silahkan dicari, ini gampang banget, siapa cepat dia dapat. Oke? Nah, yang selanjutnya kita akan belajar terkait dengan what is it variance and standard deviation, deviation standard. Nah, jadi varian dan standar deviasi itu merupakan teknik untuk menjelaskan homogenitas dari suatu kelompok. Nah, varian sendiri itu adalah jarak, ini adalah varian ya. Sorry. Varian itu adalah jumlah kuadrat dari suatu deviasi, jumlah kuadrat dari semua deviasi nilai individu terhadap rata-rata kelompok. Nah, akar dari varians itu adalah simpangan baku. Simpangan baku merupakan tingkat sebaran data terhadap rata-ratanya. Jadi kalau varians itu adalah jarak di antara setiap unit amatan satu set data terhadap rata-ratanya. Nah, perbedaan jarak ini yang kemudian dijumlahkan sehingga didapatkan suatu ukuran yang namanya varian. Atau bisa jadi varians itu disebut sebagai ukuran penyimpangan atau selisih antara nilai normal yang diharapkan dengan nilai aktual. Nah, jadi varians atau ragam ini hubungannya dengan rata-rata. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini. Kalau kita punya suatu grafik, Nah, di sini adalah nilai rata-ratanya. Di sini ada suatu titik, ini titik, ini titik, ini titik. Nah, varian itu nanti mengukur jarak antara titik itu terhadap nilai rata-rata di sini. Nah, itu maksud dari varian. Tadi kan varian adalah ukuran penyimpangan antara nilai normal yang diharapkan dengan nilai aktual. Kalau garis ini adalah nilai normalnya dan titik-titik ini itu adalah ukuran penyimpangannya, yang kita ukur itu adalah jarak dari titik ini menuju garis ini itu berapa. Nah, lalu di sigma atau dijumlahkan. Jadi itulah nanti akan ketemu tau atau ketemu dengan yang namanya varians, ya varians atau disebut dengan ragam. Gitu ya. Nah, bedanya sebenarnya apa sih, Bu? Kok ada dua seperti ini? Ada yang tau, ada yang S, gitu kan? Kalau yang tau itu biasanya digunakan. Tau ini digunakan untuk menduga nilai varians dalam populasi. Namun biasanya jarang digunakan karena kalau kita menggunakan rumus yang ini tuh akan muncul bias. Bias itu maksudnya adalah seolah-olah dia benar padahal kurang tepat nilainya, gitu loh. Jadi ada bias di sana. Sehingga nanti untuk pengukuran varians itu biasanya menggunakan yang ini. Ingat ya, yang ini. Karena apa? Karena kan semua data kita itu didekatinya dengan menggunakan sampel, tidak menggunakan populasi. Sedangkan kalau memang datanya data populasi ya variansnya menggunakan yang ini. Tapi karena kita lebih banyak menggunakan data sampel, otomatis variansnya itu akan menggunakan cara yang ini. Ingat ya, tolong diri penjelasan yang ini tuh jangan kalau memang gampang lupa silahkan dicatat. Jangan seperti kasusnya awal ketika saya mengatakan variabel itu ditentukan oleh apa, terus kita menentukan apa dulu setelah menentukan data, sebelum kita menentukan data kita menentukan apa. Nah, itu kan adalah sesuatu yang tidak tercatat di PPT. Nah, itu seperti informasi tambahan. Dan tolong kalau memang gampang lupa ataupun gampang terlewat, informasi-informasi seperti itu dicatat, dijadikan notes gitu loh. Jadi secara konsep kalian nggak akan kelewatan dan nggak akan lupa.
Jadi bedanya antara yang ini dengan yang ini, yang tau dengan yang tau kuadrat dengan S kuadrat, pada dasarnya kalau yang tau kuadrat itu adalah rumus varians yang didekatinya dengan menggunakan populasi. Jadi N di sini adalah jumlah populasinya. Sedangkan kalau yang S kuadrat ini didekatinya dengan sampel. Karena kita tahu bahwa di statistika sendiri itu kan varians kita kan lebih banyak data itu dalam bentuk sampel, bukan populasi. Sehingga kalau kita menggunakan rumus yang ini, itu akan memunculkan bias, gitu loh. Jadi nanti variansnya akan lebih besar, varians populasinya akan lebih besar daripada varians sampel. Sehingga apa? Sehingga kita lebih banyak menggunakan yang ini. Nah, akar dari varians itu adalah simpangan baku, yang mana simpangan baku tingkat sebarangan data terhadap rata-ratanya. Jadi kalau S kuadrat adalah varians, akar dari S kuadrat atau S itu merupakan simpangan baku. Jadi kalau kalian ingin menghitung simpangan baku, maka kalian harus menghitung S-nya dulu. Harus menghitung S kuadratnya, sorry. Kalian harus menghitung S kuadratnya dulu, baru kalian bisa menghitung S atau simpangan bakunya. Jadi kalau ada soal, hitunglah simpangan baku dari data berikut. Ya berarti kalian harus mengukur variansnya dulu, baru kalian akarkan. Nah, ini contohnya. Di sini rumusnya adalah XI min X bar kuadrat, sigma XI min X bar kuadrat dibagi N min 1. Nah, di sini kita lihat datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10, berarti N-nya 10, N-1 berarti 9. Nah, XI per X bar. Ini seperti apa? XI-nya bagaimana? Yang pertama adalah kita harus tahu X bar-nya berapa. X bar itu berarti apa? X bar itu adalah rata-rata. Silahkan kalian hitung rata-ratanya berapa. Ketika kalian sudah menemukan rata-rata, maka nanti 60 dikurangi rata-rata, 70 dikurangi rata-rata, 65 dikurangi rata-rata. Nah, setelah ini tahu, baru kalian kuadratkan. Ingat, ini harus tahu dulu baru dikuadratkan. Jangan dikuadratkan dulu, baru dikurangi. Ngerti nggak? Jadi kalian harus kalian hitung dulu berapa, baru kalian kuadratkan. Hasilnya berapa. Nanti kita akan latihan juga. Nah, ini silahkan kalian kerjakan. Siapa cepat dia dapat juga ya. Tentukan modus min median varian dan standar deviasi dari dua variabel ini. Jadi tentukan modus min median varian standar deviasi dari number of sales calls dan berapa modus min median varian standar deviasi dari number of copiers sold. Oke, saya tunggu ya. Nanti akan saya bahas hasilnya benar atau tidak. Nah, search your numbers and don't confess to anything. Itu adalah materi kita terkait dengan statistika deskriptif. Untuk pengaplikasian dari SPSS, kita akan ketemu di hari Senin jam 3 sore melalui Zoom. Nanti link Zoom-nya akan saya bagikan. Jadi di situ nanti modelnya ya akan seperti kuliah online juga. Tapi mohon disiapkan terkait dengan bagi yang mempunyai laptop, tolong disiapkan SPSS-nya ya. Nanti kita akan latihan terkait dengan bagaimana input datanya. Kalau kalian bilang, Bu, di YouTube juga ada, ya coba aja kalian mau belajar mandiri atau enggak gitu loh. Karena jangan salah, ketika kalian belajar statistika, tapi kalian tidak praktek, tidak mempraktekkan untuk input datanya, tidak mempraktekkan untuk interpretasi, maka nggak bisa. Sama seperti matematika. Matematika kalau kalian cuma baca aja, kalian nggak menghitung dengan menggunakan tangan, dalam artian langsung praktek menghitungnya, kalian nggak akan bisa gitu loh. Jadi sama dengan statistika. Hanya tahu, hanya melihat video pun itu tidak akan bisa menambah kemampuan kita dalam mengolah data. Karena memang harus diaplikasikan. Oke, itu adalah pertemuan kita untuk hari ini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Minggu depan kita akan membahas terkait dengan hipotesis dan statistika inferensia. Yang mana kita akan bahas terkait dengan definisi populasi, definisi sampel, tujuan dan tahap pengambilan dari sampel itu sendiri, dan juga jenis-jenis teknik pengambilan sampel. Yang mana ada dua, ada probability sampling dan non-probability sampling. Oke, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom chat, maksudnya chat group.
Dan saya tunggu ya, siapa cepat dia dapat untuk tugas yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.